melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Xiaoyan yang kembali menjadi tubuh normalnya hampir tak sadarkan diri dalam genangan darah. Matanya yang sedikit terbuka, sudah lama sekali dia tidak merasa begitu dekat dengan kematian. Semua metodenya tidak berpengaruh sama sekali di depan pria ini. Di sisi lain pria itu mengangkat tangannya. Xiaoyan yang pingsan dalam genangan darah perlahan-lahan naik ke udara. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membunuhmu. Tidak peduli apakah kamu reinkarnasi Susang. Ras Jimmy tidak pernah menganggapnya serius. Sekarang kamu bisa mati dengan tenang, ucap pria itu sambil memandang Xiaoyan yang berlumuran darah. Pada saat ini meskipun Xiaoyan masih mempertahankan kesadarannya, kecepatan pemulihannya jelas jauh lebih lambat. Akhir pertarungan ini, Xiaoyan benar-benar dikalahkan sepenuhnya. Memang benar dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil untuk melawan keabadian dewa. Dan dia tidak tahu tingkat keabadian dewa di depannya. Setiap serangan merupakan pukulan telak bagi Xiaoyan. Pria itu mengulurkan telapak tangannya dari udara. Kelima jari itu sepertinya mencubit Xiaoyan di udara. Tubuh Xiaoyan langsung diremas. Sosoknya terpelintir dengan seteguk darah menyembur keluar. Seluruh tubuh fisiknya mulai berubah bentuk secara bertahap. Aku telah melihat tubuh keabadian fisik yang kuat. Tubuh mereka bisa membesar hingga ribuan kaki dalam sekejap. Itu juga bisa menjadi normal dalam sekejap. Namun kamu bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya, ucap pria itu memandang Xiaoyan dengan jijik dan berkata dengan sinis. Kelima jarinya perlahan menegang. Terdengar suara klik dari tulang Xiaoyan. Pada saat ini tanda emas pagoda emas di antara alis Xiaoyan mulai berkedip. Sekarang nyawanya benar-benar terancam. Baik tubuh asli Xiaoyan maupun klon Yuan Shen sama sekali tidak dapat menyainginya. Tidak ada pilihan lain. Xiaoyan hanya dapat menggunakan pagoda emas untuk menyelesaikan masalah yang mendesak saat ini. Hanya saja konsekuensi menggunakan pagoda emas adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat ditanggung oleh Xiaoyan. Oleh karena itu dia berada dalam dilema untuk sesaat. Setelah pertimbangan singkat, selain pagoda emas, Xiaoyan masih memiliki labu dewa bermata 9. Segera sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Labu dewa bermata 9 melayang keluar di depan Xiaoyan. Melihat ini pria itu tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh. Kenapa? Apakah kamu akan memberiku sebotol anggur ketika kamu akan mati? Aku tidak suka minum. Memberimu kesempatan hidup sampai sekarang merupakan kebaikan bagiku. Hidup memiliki awal dan akhir. Yang kuat memakan yang lemah adalah hukum langit dan bumi. Salahkan saja dirimu sendiri karena terlalu lemah. Jangan salahkan aku karena kejam, ucap pria itu. Dia menatap labu dewa bermata 9 dengan tatapan bingung. Xiaoyan sudah mencoba memanggil eksistensi di dalam labu dewa beberapa kali. Tapi setelah labu dewa bermata 9 sedikit gemetar, tidak ada reaksi setelah beberapa saat. Setelah itu sebuah suara muncul di benak Xiaoyan sebagai tanggapan. Ada batasan dunia di sini. Aku tidak bisa keluar dari labu dewa, ucap suara yang ditransmisi oleh sosok dari labu dewa bermata 9. Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar ini. Artinya dia benar-benar tidak bisa bergantung pada orang lain. Baiklah, waktumu sudah habis. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi, ucap pria itu. Tangannya yang terulur ke arah Xiaoyan membuat gerakan meremas. Terdengar suara retakan dari tulang-tulang di tubuh Xiaoyan. Jika terus seperti ini, pada akhirnya Xiaoyan akan hancur menjadi tumpukan lumpur. Hehehe, perasaan menyaksikan kehidupan menghilang masih sangat menarik, ucap pria itu sangat menikmati pemandangan ini. Tawanya perlahan menyebar lalu kelima jarinya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Xiaoyan memuntahkan beberapa suap darah. Vitalitas kehidupannya berlalu dengan cepat. Daging dan darah di tubuhnya runtuh. Tidak ada lagi keajaiban. Pada titik ini, Xiaoyan benar-benar harus menggunakan kekuatan pagoda emas untuk menyelamatkan hidupnya. Terakhir kali Xiaoyan menggunakan kekuatan pagoda emas di benua Dodi. Dia tidak menyangka setelah menjadi keabadian kaisar pun masih harus mengandalkan pagoda emas lagi. Namun tepat ketika Xiaoyan akan menggerakkan pikirannya untuk mengaktifkan kekuatan pagoda emas, tiba-tiba saja tubuhnya terasa rileks. Kekuatan tak terlihat yang menekannya menghilang. Lalu sosoknya jatuh dari udara. Saat dia terjatuh, tiba-tiba saja sebuah tangan dengan lembut menangkapnya dan mendukungnya tetap berdiri. Xiaoyan yang sudah berlumuran darah tidak lagi menyerupai manusia. Dia sangat lemah sekarang. Kedua matanya sedikit terbuka hanya untuk menatap wajah familiar di depannya. Jimmy, ucap Xiaoyan berkata dengan suara serak.
Dia melihat dengan jelas sosok yang mendukungnya. Xiaoyan tidak menyangka bahwa pada akhirnya Jimmy akan menjadi orang yang menyelamatkannya. "Maaf, aku terlambat," ucap Jimmy memandang Xiaoyan sambil tersenyum. Hati Xiaoyan sangat rumit. Situasi saat ini dia benar-benar tidak dapat memahaminya. "Bodoh, apa yang kamu lakukan?" ucap suara marah di kejauhan. Jelas tindakan Jimmy langsung membuat pria itu marah. "Wanji, berhentilah berpura-pura. Kamu dan aku hanyalah klon. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai tubuh dewa?" ucap Jimmy memandang pria di kejauhan dan berkata dengan dingin. "Jadi apa? Apakah itu tiruan atau tubuh asli? Selama aku lebih kuat darimu, kamu harus tunduk padaku," ucap pria itu. Pria yang bertarung dengan Xiaoyan bernama Wanji. Wajahnya yang semula tak pernah serius kini menjadi sangat galak saat Jimmy muncul. "Tunduk pada bajingan sepertimu? Bahkan jika kamu lebih kuat dariku, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikanku," ucap Jimmy mendengus dingin. "Kamu pecundang. Aku tidak tahu dari mana kamu berani membentakku. Sebelumnya kamu mengatakan ingin membunuh orang ini. Sekarang kenapa kamu tiba-tiba berpura-pura menjadi serigala berekor besar? Sangat munafik," ucap Wanji menenggur marah. "Memang benar awalnya aku menginginkan nyawanya. Namun dibandingkan dengan dirinya, kamu jauh lebih bajingan dan lebih berbahaya. Jadi jangan salahkan aku jika sekarang aku berdiri di sisinya," ucap Jimmy mengerutkan keningnya. "Hahaha, sungguh nada yang keras. Kamu hanyalah tubuh sampah dari keabadian fisik yang terhenti di bintang 8. Kamu tidak punya hak untuk berbicara kepadaku seperti itu," ucap Wanji. "Jadi kenapa? Kamu bisa membunuhku jika kamu memiliki kemampuan," ucap Jimmy tidak takut sama sekali. Meski pria bernama Wanji dengan marah menegur Jimmy, namun dia tidak pernah mengambil tindakan terhadap Jimmy. "Kenapa? Apakah kamu takut mengambil tindakan terhadapku? Kamu juga tahu jelas bahwa klon yang menyerang klon akan mendapat serangan balik. Jadi berhentilah bersikap sombong di depanku," ucap Jimmy melanjutkan. "Bodoh sekali. Kamu datang ke sini untuk membantunya kan? Aku hanya perlu membatasimu untuk membunuh orang itu," ucap Wanji sambil mencibir. Dia mengangkat tangannya. Kelima jarinya membentuk lengkungan dan menekan ke arah Jimmy. Untuk sesaat tubuh Jimmy tidak bisa bergerak. Dia menyaksikan tanpa daya saat Xiaoyan melayang keluar dari sampingnya. "Sekarang pergilah ke neraka," ucap Wanji berteriak dengan marah. Sebelum Jimmy muncul, pria itu tidak memiliki niat membunuh yang kuat. Namun saat ini hambatan dan ketidaktaatan Jimmy membuat Wanji merasa tidak senang. Sekarang dia benar-benar kejam terhadap Xiaoyan. Xiaoyan merasa seolah ada tangan kematian yang menekannya. Namun pada saat ini Xiaoyan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. "Kehendak roh dunia iblis kuno memberiku keberuntungan 3 kali lipat. Aku ingin tahu apakah itu akan berguna," gumam Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu di benaknya. Wanji mengangkat tangannya dan menekannya dengan kuat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang sudah berada di ujung kekuatannya sangat mustahil untuk bisa menahan serangannya. Bang! Tubuh Xiaoyan terbanting ke tanah lagi, menciptakan sebuah lubang besar dengan asap dan debu yang menyebar kemana-mana. Bentuk tubuhnya sudah seperti daging cincang. Wanji bahkan tidak perlu menoleh untuk memastikan kematiannya. Setelah melakukan ini, Wanji melihat ke arah Jimmy lagi. Ada kemarahan di matanya saat berkata, "Sebaiknya kau memberiku penjelasan yang masuk akal mengapa mengkhianatiku," ucap Wanji menatap Jimmy dengan mata dingin. Mata yang terakhir tampak acuh tak acuh. "Kamu dan aku sama-sama klon. Semua orang di sini memancarkan fluktuasi aura yang sama sepertimu. Kamu menjadikan mereka sebagai tiruanmu. Ini membuatku berpikir bahwa kamu berambisi menjadi tubuh dewa yang sebenarnya. Sekarang aku juga berada di sini. Aku khawatir pada akhirnya aku akan berakhir seperti mereka. Siapa yang tahu bahwa kamu akan menghapus kehendak jiwaku dan membuatku berada di bawah kendalimu. Jadi jangan salahkan aku karena melawanmu," ucap Jimmy. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutannya ya. Happy Malming. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.